kita simpulkan pelajaran kita di bab pertama. Yang pertama, yang perlu Ananda tekankan adalah latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang masuknya Jepang. Latar belakang masuknya Jepang ini kan berhubungan dengan apa? Ketersediaan kita mulai. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia berhubungan dengan ketersediaan awalnya. Ini ketersediaan sumber daya alam. Invasi yang dilakukan oleh Jepang ke wilayah Asia Timur itu membuat Amerika dan sekutunya kemudian menjatuhkan berbagai sanksi kepada Jepang. Sanksi ekonomi, sanksi militer, kemudian menghentikan ekspor minyak. Ini ada pertanyaannya di esai itu kan. Apa yang menyebabkan Jepang kemudian menganggap Amerika sebagai halangan terbesarnya ketika dia melancarkan invasinya ke wilayah Asia Tenggara? Salah satunya adalah ini. Ketika Jepang melancarkan invasinya ke Manchuria, Tiongkok, Cina, Korea, Amerika kemudian berusaha menghambat invasi yang dilakukan oleh Jepang dengan cara apa? Menjatuhkan berbagai sanksi kepada Jepang. Memberikan sanksi ekonomi, menghentikan beberapa ekspor bahan baku yang dibutuhkan oleh Jepang, dan terakhir adalah menghentikan ekspor minyak bumi yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Apakah kemudian invasi Jepang berhenti? Tidak. Justru penghentian ekspor minyak bumi inilah yang kemudian membuat Jepang berniat menguasai Asia Tenggara, terutama Indonesia yang memiliki cadangan minyak bumi cukup besar. Jadi ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itu, ketika Jepang pertama kali masuk ke Indonesia, wilayah yang dia kuasai terlebih dahulu adalah Tarakan, Kalimantan Timur. Jadi apa alasannya dia kemudian menduduki Tarakan terlebih dahulu? Kita telusuri dari sampai ke belakangnya. Demi mencegah invasi yang dilakukan oleh Jepang, Amerika dan sekutunya kemudian menerapkan berbagai sanksi kepada Jepang. Paling akhir adalah penghentian ekspor minyak bumi. Tapi penghentian ekspor minyak bumi tidak menghalangi langkah Jepang, justru membuat dia memperlebar wilayah invasinya karena dia butuh minyak bumi. Selain untuk keperluan perang, Jepang sedang tumbuh industrinya pada waktu itu. Proses industrialisasi sedang berjalan di Jepang dan butuh minyak bumi sebagai bahan bakar. Sementara dia nggak punya cadangan yang cukup. Ekspor minyak bumi dihentikan oleh Amerika dan sekutunya. Itulah yang membuat dia kemudian menganggap Amerika sebagai halangan terbesarnya dalam menguasai kawasan Asia Pasifik. Dan kemudian yang kedua, ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang memulai invasinya ke Indonesia Januari 1942. Setelah sebelumnya dia menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor 7 Desember 1941. Dia menganggap Amerika sebagai halangan terbesarnya dengan sebab yang sudah dijelaskan tadi. Setelah kemudian dia menganggap bisa menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, baru dia melancarkan serangannya Januari 1942, mulai masuk ke Indonesia. Ke Tarakan, ya, kota-kota di Kalimantan Timur. Kemudian setelah kota-kota di Kalimantan Timur, dia ke Palembang. Ada dua hal yang menyebabkan kemudian dua pertimbangan Jepang setelah dia ke Kalimantan, kenapa dia ke Palembang. Yang pertama, di Palembang ada apa kata ini? Ibu jelaskan waktu kita bahas soal. Ada kilang minyak yang strategis di sini. Kilang minyak yang strategis ada di Palembang. Yang kedua, Palembang adalah pintu gerbang masuk ke Jawa, terutama bagi Inggris yang berkedudukan di Singapura.
Jadi pintu gerbang masuk Jawa. Setelah dari Palembang, baru ke Jawa. Ketika Batavia sudah disiapkan sebagai kota terbuka oleh Belanda, semua potensi kekuatan militernya dipusatkan di Batavia, siap untuk perang terbuka dengan Jepang. Maka kelas menengah ke atas, yang rata-rata adalah bangsa-bangsa Eropa dan Belanda yang ada di Batavia, termasuk Gubernur Jenderalnya sendiri, itu diungsikan ke Bandung. Tapi Jepang ternyata tidak ke Batavia, dia malah ke Lembang, Bandung, tidak ke Batavia. Sementara kalangan middle class di Batavia, menengah ke atas, Gubernur Jenderal, pejabat-pejabat dan semuanya sudah di Bandung. Sehingga memaksa Belanda untuk menyerah ke Jepang dan menandatangani kapitulasi Kalijati. Kenapa? Karena Jepang mengancam akan melakukan serangan udara di atas kota Bandung. Sementara Bandung sudah menjadi kota pengungsian untuk orang-orang Eropa yang ada di Batavia, sudah diungsikan ke Bandung. Nah kemudian bukan Batavia yang diancam, malah Bandung itu sendiri yang mau diserang dengan dengan pesawat tempur, serangan udara di atas kota Bandung. Tidak ada pilihan lain untuk Belanda kecuali menyerah. Ya, dan menandatangani kapitulasi Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Kapitulasi ini sama dengan perjanjian. Kalijati ini adalah daerah di Jawa Timur, di mana perjanjian itu ditandatangani. Kalau ditanya apa yang mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia dan kapan berakhir ini, terserahlah siapa yang ngusir, Jepang yang ngusir, iya. Tapi penjajahan Belanda berakhir di 8 Maret 1942. Yang tiga, ini masih tentang masih berhubungan dengan itu. Ada kemenangan Jepang atas Rusia. Indikator Jepang menjadi salah satu negara terkuat di Asia, apa kata Ibu? Kemenangan Jepang melawan Rusia tahun 1905. Kemudian yang ketiga, ini udah selesai. Walaupun coreng-corengnya seperti ini, bisa tergambar, ya. Soal kita ada 25, tidak 25-nya diterangkan satu-satu, tidak, ya. Karena beberapa soal itu ada satu materi itu yang soalnya ada 5 di sini. Pembagian wilayah Indonesia. Pembagian wilayah Indonesia menjadi wilayah Indonesia atas pemerintahan sipil dan pemerintahan militer. Yang Ibu tanyakan nanti pemerintahan militernya. Pemerintahan militernya itu Sumatera, itu berada di bawah Angkatan Darat. Tentara ke 25, ya. Pusat pemerintahannya ada di Bukit Tinggi. Kemudian untuk daerah Jawa dan Madura, pusatnya di mana? Di Batavia yang kemudian disebut dengan Jakarta. Ini adalah Angkatan Darat juga, tentara ke 16. Nah, kalau daerah Indonesia bagian timur, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, itu di bawah Angkatan Laut, Armada, ya, Armada Selatan kedua. Jadi Angkatan Laut. Pusat pemerintahannya ada di Makassar. Itu penting. Kemudian organisasi pergerakan nasional Indonesia yang ada pada masa penjajahan Belanda dibubarkan oleh Jepang, diganti dengan organisasi bentukan Jepang. Di organisasi bentukan Jepang itu ditempatkanlah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia.
Apa tujuan Jepang menempatkan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia? Ada dua tadi, sudah Ibu jelaskan waktu kita bahas soal. Yang pertama, ya organisasi bentukan Jepang. Semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan kecuali MIAI. Alasannya karena dia adalah organisasi yang berdasarkan atas Islam dan Islam anti Barat sama dengan Jepang. Organisasi bentukan Jepang. Ditempatkanlah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia di sini. Ya, tokoh-tokoh pergerakan nasional ditempatkan di sini dengan dua tujuan. Ya, tujuan yang pertama, dia kan ada dua pilihan jawaban benar dan segala macamnya. Tujuan yang pertama pasti apapun kebijakan yang diambil oleh Jepang di awal pendudukannya, dan kalau itu kelihatannya memihak rakyat Indonesia, tujuannya tidak lain adalah untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Mudah untuk organisasi bentukan Jepang ini melaksanakan tugasnya kalau sudah mendapatkan simpati masyarakat, apalagi tokoh-tokoh pergerakan nasional ada di dalamnya. Yang kedua, mencegah tokoh-tokoh pergerakan nasional ini melakukan gerakan di bawah tanah, diam-diam, tidak terawasi, lebih baik nampak di matanya, mudah mengawasinya, mencegah dilakukannya gerakan bawah tanah. Rata-rata tokoh-tokoh pergerakan nasional kita seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara itu sangat positif thinking dengan kedatangan Jepang di awal. Makanya Soekarno bersedia menjadi koordinator Romusa. Yang curiga itu yang karena Jepang adalah negara fasis, ya, yang selalu curiga itu adalah Husni Tamrin, waspada lah ya, Husni Tamrin, dan yang sangat menentang itu adalah Tan Malaka, Sultan Syahrir. Saking melihat begitu dekatnya hubungan Soekarno-Hatta dengan Jepang pada saat itu sampai Soekarno dan Hatta menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Lalu Tan Malaka pernah bilang ke Sultan Syahrir, bagaimana kalau saya yang jadi presiden pertama Indonesia? Tolong dong saya yang jadi presiden. Kalau Soekarno, kenapa Soekarno? Dia sangat dekat dengan penjajah, malah bekerja sama dengan imperialis Jepang. Apa kata Sultan Syahrir? Kita ini orang Sumatera, kita kalah populer. Kalau kepopuleran kamu di atas 10%, saya bersedia. Mari kita berjuang untuk menjadi kamu sebagai presiden. Tapi karena kita orang Sumatera, kita tidak populer, mari mengalah dengan orang Jawa. Maka sampai sekarang ada presiden Indonesia yang berasal dari luar Jawa. Berarti orang luar Jawa belum begitu populer. Ya, itu semacam hukum tidak tertulis di Indonesia. Kenapa? Sebenarnya itu bisa diilmiahkan. Kenapa? Etnis Jawa adalah yang paling banyak di Indonesia. Sejak zaman penduduk penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, Jawa itu selalu yang terpadat penduduknya. Maka dipindahkan yang menjadi Romusa itu kebanyakan orang Jawa, dipekerjakan di perkebunan-perkebunan dan benteng-benteng pertahanan Jepang di luar Jawa. Menyebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau ditanya etnis yang mayoritas di Indonesia siapa? Jawa. Ya. Kemudian yang kelima, kebijakan yang diterapkan, kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Romusa saya untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Romusa ini disebut dengan pahlawan pekerja. Apa dampak perekrutan tenaga Romusa ini bagi bangsa Indonesia? Romusa adalah pekerja paksa di zaman Jepang. Perekrutan Romusa menyebabkan banyak kemudian sawah, ladang, lahan pertanian yang terbengkalai karena petani-petani yang menggarap, yang memiliki lahan tersebut harus
memenuhi kewajiban mereka menjadi romusa. Jadi salah satu dampak penerapan kerja paksa romusa ini adalah sulit untuk mendapatkan tenaga kerja untuk mengolah sawah dan ladang. Ya, tenaga kerja yang ada di sawah, tenaga kerja para petani berkurang. Kalau tenaga kerja di sawah dan ladang berkurang, otomatis hasil pangan, makanan berkurang. Ya, situ dia. Jadi dampak pengerahan romusa bagi perekonomian masyarakat adalah berkurangnya tenaga kerja untuk menggarap sawah dan ladang. Tadi sudah Ibu jelaskan di visi-visi yang pertama. Salah satu latar belakang Amerika dan sekutunya memberikan sanksi ekonomi maupun penghentian ekspor minyak bumi kepada Jepang adalah untuk menghentikan invasi Jepang. Ya. Kemudian, kenapa Jepang itu butuh tenaga romusa dalam jumlah besar? Ini sedang dalam situasi Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang itu memerlukan sarana, prasarana, benteng-benteng pertahanan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Jadi dia butuh romusa dalam jumlah yang besar. Bagaimana cara perekrutan romusa? Setelah Soekarno tidak lagi menjadi koordinator romusa, ketika melihat nasib yang dialami oleh para romusa, kebijakan perekrutan romusa diganti dengan apa? Masing-masing daerah harus memberikan orang-orang yang akan direkrut menjadi romusa, harus berikan nama-namanya para pemuda itu. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang terhindar dari kewajiban, di Pulau Jawa terutama, yang terhindar dari keharusan untuk memberikan tenaga kerja romusa ini adalah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Untuk menghindari masyarakat Jogja supaya terhindar dari keharusan menjadi romusa, Sultan Hamengkubuwono IX kemudian membangun proyek irigasi sendiri yang dikenal dengan Selokan Mataram. Selokan Mataram kalau kita lihat dari atas ada pembangunan tol di Yogyakarta itu memanjang sejauh mata memandang. Itu sampai sekarang masih sangat diperlukan untuk irigasi dan pengairan sawah-sawah di Yogyakarta. Jadi tol di Yogyakarta itu dibangun di atas Selokan Mataram itu, jadi kayak jembatan layang itu. Tidak boleh menghancurkan Selokan Mataram. Tujuan Sultan Hamengkubuwono IX itu pada waktu itu tidak lebih ke irigasinya sih, tapi untuk menghindarkan masyarakat Yogyakarta dari keharusan menjadi romusa. Ketika Jepang menagih masyarakat Yogyakarta, dampak pendudukan Jepang hanya satu yang itu masukkan, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, dampak di bidang pendidikan. Dulu waktu kita di masa penjajahan Belanda, sekolah dasar itu yang dikenal dengan sekolah rakyat atau sekolah dasar namanya sekarang itu cuma 3 tahun. Nah, di masa Jepang itu pendidikan dasar itu 6 tahun jadinya. Ya, kemudian menengah pertama, jadi sistem pendidikan yang kita pakai sekarang itu adalah sistem pendidikan warisan Jepang. Menengah pertama 3 tahun, nanti ada menengah atas, SMK, umum, pokoknya menengah atas itu 3 tahun, baru nanti ada sekolah tinggi. Nah, kalau di zaman Belanda itu kan dikelompok-kelompokkan kita, yang bangsawan nggak boleh, yang bangsawan boleh sekolah, yang tidak bangsawan tidak boleh sekolah, yang perempuan nggak boleh sekolah, terutama perempuan bangsawan, yang laki-laki boleh sekolah gitu ya. Di zaman Jepang tidak. Di zaman Jepang tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan. Semua boleh sekolah. Tidak ada diskriminasi dalam bidang pendidikan. Tetapi tidak adanya diskriminasi di bidang pendidikan, justru pendidikan di zaman Jepang menurun. Kenapa?
Tidak ada diskriminasi. Jenjangnya seperti ini, pendidikan dasar 6 tahun, menengah pertama 3 tahun, menengah atas 3 tahun. Tidak ada diskriminasi. Bangsawan atau tidak bangsawan, pokoknya sekolah boleh, laki-laki, perempuan, tidak ada pembatasannya. Dihapusnya diskriminasi di bidang pendidikan. Tapi kalau dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda, pendidikan di masa Jepang ini justru menurun. Kenapa? Yang pertama, anak usia sekolah diwajibkan untuk latihan militer. Akibatnya apa? Siswa di sekolah berkurang, sangat berkurang. Anak usia sekolah masuk barak militer, anak usia sekolah diwajibkan militer. Yang kedua, Jepang ini tidak percaya dengan orang Barat. Jadi tenaga-tenaga administrasi yang dulu dikerjakan oleh orang Eropa dan orang Belanda hilang. Sehingga dia kekurangan tenaga administrasi. Siapa lagi yang direkrutnya? Guru. Guru direkrut menjadi tenaga administrasi. Akibatnya berimbas langsung ke pendidikan. Ya, guru berkurang. Siswanya juga berkurang. Akibatnya walaupun tidak ada diskriminasi di bidang pendidikan di masa Jepang, pendidikan di masa Jepang kalau dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda menurun drastis. Jumlah sekolah menurun. Itu dilihat dari penampakannya aja, belum kita lihat mutu atau kualitasnya. Ya, jumlah sekolah menurun, kosong, nggak ada muridnya. Guru menurun. Akhirnya diambil kesimpulan pendidikan di masa Jepang mengalami penurunan. Ya, kalau soal benar salah, Ibu berikan teks sejarahnya. Baca, jawabannya ada di dalam teks itu. Ya, benar-benar dibaca, teliti, itu literasi namanya. Kalau Ibu kasih soal numerasi gimana? Ya, bisa, sejarah bisa dinumerasikan, bisa. Jadi bagan, jadi diagram dia. Ya. Ada satu teks sejarah untuk 3 soal benar salah, itu berhubungan dengan pembentukan pemerintahan militer dan sipil di Indonesia. Apa urutannya pemerintahan sipil? Yang paling terendah apa? Ada RT. RT itu apa bahasa Jepangnya ini? Bumi. Iya. Jadi RT yang kita kenal sekarang itu Jepang dulu yang mulai. Ya. Kemudian untuk soal jodoh menjodohkan, nah itu sudah Ibu terangkan semua berhubungan dengan sanksi yang diterapkan oleh Amerika dan sekutunya terhadap Jepang. Kemudian Jepang ini melakukan kegiatan semua kebijakannya itu mengarahnya ke Japanisasi Indonesia. Ya, menjadikan Indonesia sebagai Jepang kedua. Walaupun perbedaan waktu antara Jakarta dengan Tokyo itu 2 jam, berapa jam bedanya? Tapi kalau jam 8 di Tokyo, pada masa kita duduki Jepang, harus jam 8 pula di Jakarta, nggak peduli amat gitu. Lintang utara, lintang selatannya nggak jelas sama Jepang. Jam berapa di Tokyo harus jam segitu di Jakarta. Kemudian apa tradisi yang diterapkan oleh Jepang yang memicu perlawanan bangsa Indonesia di awal? Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu dimulai dari kalangan pondok pesantren. Kenapa? Tradisi membungkuk ke arah matahari terbit yang disebut dengan Seikei-rei. Membungkuk. Kenapa? Kenapa Jepang melakukan itu? Jepang menganggap kaisarnya sebagai keturunan dewa matahari. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Jadi mereka mewajibkan anak-anak sekolah. Ananda sudah Ibu terangkan bahwa upacara kita tiap hari Senin, senam kesegaran jasmani, olahraga, itu warisan Jepang.
Itu bagian dari pendidikan semi militer yang diterapkan oleh Jepang untuk anak-anak Indonesia. Kalau kita sekarang upacara bendera tiap hari Senin, dulu di zaman Jepang tiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kan dulu lagu kebangsaan Jepang, bendera Jepang yang dikibarkan untuk memupuk mendoktrin rakyat Indonesia, generasi muda Indonesia pada waktu itu untuk mencintai Jepang. Ya, jadi semua tradisi, hampir semua tradisi yang diterapkan di Jepang juga harus diterapkan di Indonesia. Kemudian dalam menghadapi invasi Jepang, Sekutu membentuk ABDACOM, tentara gabungan. Ya, terdiri dari apa? ABDACOM, A, Amerika, B, British, ya, Inggris, Dutch, Belanda, ini Australia. Ya. Berikutnya, ini bisa Ibu hapus, nah. Catatan itu juga kacau balau, bisa? Bisa. Yang ketujuh, organisasi bentukan Jepang. Ibu lupa tadi, Ibu tambahkan. Organisasi bentukan Jepang terdiri atas 3. Organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi semi militer, dan organisasi militer. Organisasi sosial ada gerakan 3A yang Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Ya, dibubarkan karena tidak dianggap tidak efektif. Rakyat Indonesia nggak tertarik dengan hal seperti ini. Diganti dengan Pusat Tenaga Rakyat. Akhirnya juga dibubarkan. Kenapa? Jepang melihat putra ini lebih mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia. Ya, coba nanti pas baca soal dibaca banget. Kalau ada 2 dia disuruh memilih 2 pilihan jawaban yang benar, coba dibaca baik-baik. Lalu yang dianggap berhasil adalah Jawa Hokokai. Ya, apa Jawa Hokokai? Organisasi yang bertugas untuk menghimpun semua potensi masyarakat Indonesia, sumber daya, ya, hasil panen, apalagi kekayaan dihimpun, dikumpulkan kepada Jepang. Organisasi semi militer ada apa? Yang berfungsi Seinendan. Ini kayak pramuka gitu, yang berfungsi sebagai polisi, KI Godan. Kemudian organisasi khusus perempuan, Fujinkai. Ya, organisasi yang khusus untuk perempuan. Kenapa dimasukkan semi militer? Karena dilatih militer juga walaupun semi militer. Tetapi Fujinkai ini mengajari perempuan-perempuan Indonesia menyulam, ya, menenun, keterampilan-keterampilan dasar perempuan, dan memberdayakan perempuan Indonesia supaya berguna secara ekonomi, tidak menjadi ibu rumah tangga doang. Fujinkai yang bertugas seperti polisi pamong praja di zaman sekarang, KI Godan, Seinendan. Jadi lebih ketat seleksi untuk masuk militer dibandingkan dengan semi militer. Kenapa? Militer benar-benar disiapkan untuk perang di garis depan, membantu pasukan Jepang, yaitu Peta dan Heiho. Syarat masuk organisasi ini punya syarat masuk juga, punya ini, tapi tidak terlalu ketat, ya, dibandingkan dengan Peta dan Heiho. Pada awal masuknya Jepang ke Indonesia, itu disambut dengan gembira oleh masyarakat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh pergerakan nasional yang optimis menyambut kedatangan Jepang. Perasaan optimis itu disebabkan oleh apa? Apa faktor yang menyebabkan? Faktor-faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan gembira. Rasa optimis. Optimisnya itu kenapa?
saudara tua, ya. Kedatangan Jepang disambut gembira. Seluruh rakyat, hampir semua. Yang pertama, yang jelas kedatangan Jepang mengusir Belanda. Kedatangan Jepang mengakhiri penjajahan Belanda. Kemudian propaganda yang dilakukan oleh Jepang, Jepang saudara tua bangsa Indonesia, Jepang pelindung Asia. Awalnya propaganda itu cukup mempan di awal. Dan ketika di pertengahan sampai akhir Perang Dunia Kedua, ketika Jepang mulai terdesak, nah propaganda di awal ini tidak lagi mempan, maka propagandanya diganti, tidak lagi dengan Jepang pelindung Asia Timur, tapi apa yang paling diinginkan oleh bangsa Indonesia? Kemerdekaan. Nah, itu yang dijanjikan untuk menarik kembali simpati rakyat Indonesia yang sudah hilang. Gitu. Ya, 1, 2, 3 ada di LKS-nya. Dan yang waktu itu Ibu terangkan adalah kepercayaan akan ramalan Jayabaya. Ini juga mempengaruhi loh. Kenapa? Karena kepercayaan sampai pemilihan presiden kemarin masih banyak kan yang nyebut-nyebut tentang ramalan Jayabaya. Yang katanya ujung nama dari presiden Indonesia berikutnya adalah apa? Ibu rasa itu semuanya sudah tercover di situ. Dan coba lihat halaman pertama LKS-nya. Bukan halaman pertama sih. Ini ekspansi Jepang dan perang Asia Timur Raya. Di situ ada faktor politik, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan Jepang memperluas ekspansinya dari wilayah Asia Timur sampai ke Asia Tenggara. Ada faktor politik. Kalau Ibu tanya dua, faktor politik yang memotivasi Jepang untuk melakukan ekspansi ke wilayah Asia Timur apa? Prinsip Hakko Ichiyo. Masih ingat kan? Prinsip Hakko Ichiyo dan restorasi Meiji. Hakko Ichiyo apa? Dunia ini adalah keluarga dan Jepang ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Terakhir, nomor berapa tadi Tina di sini? 7 ya? 9. Faktor politik yang memotivasi Jepang melakukan invasi ke kawasan Asia, dari Asia Timur sampai Asia Tenggara. Apa kata Ibu waktu itu? Prinsip Hakko Ichiyo. Prinsip Hakko Ichiyo ini membuat Jepang kemudian sama fasisnya dengan Hitler. Ya, prinsip Hakko Ichiyo. Kemudian restorasi Meiji. Restorasi Meiji sudah dijelaskan juga. Kemarin Ibu nonton film yang berlatar belakang Hitler, Perang Dunia Kedua. Ternyata Albert Einstein Yahudi. Iya, dia setengah Jerman, setengah Yahudi, tapi lebih ke Yahudi. Dan akhirnya apa? Dia tidak disukai oleh